Marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan kembali mengagungkan nama Guru Junjungan kita. Namo Sakyamuni Budaya. 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 Selamat malam, Bapak yang berbahagia. Namo Budaya. Namo Budaya. Kembali kita pada malam minggu, malam libur. Ya, hari Sabtu itu adalah malam libur. Nah, para umat sekalian yang berbahagia, tema yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah keajaiban Dharma. Keajaiban Dharma. Apa itu kira-kira keajaiban Dharma? Jadi malam hari ini saya tidak akan banyak berikan teori gitu kan dan sebagainya, tapi saya akan berbagi banyak cerita yang mudah-mudahan dari cerita ini bisa memotivasi Anda semua ya, dan melihat seperti apa yang juga saya lihat dan saya rasakan tentang betapa luar biasanya Dharma dari Buddha itu. Jadi kita kan sering dalam keseharian bilang, wah, untung karma baik saya berbuah, gitu ya. Sering nggak ngomong gitu, ya. Ketika mengalami satu kejadian, kemudian, wah, untung pada saat itu karma baik saya berbuah, gitu ya. Sehingga kadang-kadang apa yang kita alami yang kurang begitu menyenangkan, ya, kurang begitu kita inginkan, tapi karena adanya karma baik yang berbuah pada saat itu, kemudian menjadi lebih bisa diterima, gitu ya, peristiwa atau kejadian tersebut. Jadi kita merasakan bahwa karma baik itu berbuah. Nah, pernahkah saudara merenungi, ya, karma baik itu bisa berbuah, ya? Sama sih sebenarnya karma buruk juga berbuah, ya. Karma itu bisa berbuah. Nah, ini sederhana saja. Ini adalah salah satu keajaiban dari Dharma. Apa yang kita lakukan itu akan berbuah kembali kepada kita sendiri. Itu ada satu keajaiban. Hanya saja karena kita itu menjadi sesuatu yang sudah sering terjadi, biasa, gitu ya, sehingga kita kayaknya tidak merasakan sesuatu dari setiap kali sebetulnya kita mengalami peristiwa-peristiwa tersebut, mengalami bagaimana kita menghadapi sesuatu, kemudian tiba-tiba keadaan itu menjadi katakanlah menjadi lebih ringan, ya, apa? Karena adanya suatu karma baik yang berbuah, nah itu adalah satu keajaiban dari Dharma. Ya. Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, kita juga sering berdoa, semoga karma baik saya berbuah tepat pada waktunya, gitu ya. Karena semoga karma baik saya cepat berbuah, gitu kan. Bisa nggak sih sebetulnya begitu? Nggak tahu itu, pokoknya saya berdoa aja, berharap aja. Bisa saja, itu bisa. Ya. Cuma tentu ada beberapa. Misalnya katakanlah kita bilang semoga karma baik kita berbuah tepat pada waktunya. Kapan yang dimaksud tepat pada waktunya? Kapan kira-kira?
Kapan? Apa yang dimaksud dengan berbuat tepat pada waktunya? Atau apa yang kita harapkan gitu? Dia berbuat ketika kita ada suara-suara, kita sedikit apa, etc. Ya, jadi kita berharap kalau kita berbuat tepat pada waktunya, jadi artinya ya itu tadi yang seperti saya katakan di awal. Ketika kita mengalami sesuatu, gitu ya, nah pada saat itu juga berarti kan kita sedang menerima karma buruk, gitu ceritanya. Nah pada saat itulah kalau karma baik juga berbuat, nah itu yang kita bilang tepat pada waktunya. Dia mampu meringankan hasil karma buruk yang kita sedang menikmati. Nah itu kita sering sebut sebagai berbuat tepat pada waktunya. Ya, jadi pada waktu yang tepat, pada waktu yang diharapkan, gitu. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya juga malam hari ini tidak bicara banyak, hanya berbagi bagaimana Dharma itu telah menyentuh begitu banyak orang di dunia ini. Bagaimana Dharma itu telah bekerja di dalam diri orang-orang sehingga mampu membuatnya menjadi seorang yang baru, orang yang seolah lahir kembali. Kenapa dikatakan lahir kembali? Karena dia memiliki misalnya tadinya satu pandangan yang kurang tepat, yang keliru. Setelah dia mengenal Dharma atau bersentuhan dengan Dharma, dia memiliki iman. Dia dapat menghapus pandangannya yang keliru itu menjadi pandangan yang. Ini ada satu perubahan, satu kelahiran, satu transformasi. Nah ini sering dan selalu saya ucapkan kepada para sekalian untuk mengingatkan. Apa tujuan kita belajar dari Dharma? Apa tujuan kita mengaku-ngaku murid Buddha? Saya bisa menjawab. Jadi tidak punya tujuan semua. Formalitas ya datang murid ya. Jadi kita punya satu tujuan belajar Dharma. Dan tujuan ini pula yang Buddha inginkan. Apa tujuan itu? Tidak lain adalah satu perubahan, transformasi, perubahan. Perubahan dari apa? Kemana? Ya perubahan dari diri kita. Sekarang kan kita ini manusia biasa. Atau ada yang luar biasa di sini? Biasa-biasa saja ya. Kita manusia biasa-biasa. Nah kita menuju kepada manusia luar biasa. Apa manusia luar biasa? Ya, tidak lain seperti guru kita. Jadi manusia luar biasa. Itu cita-cita bertujuan kita semua. Berubah dari yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang tidak biasa. Merubah pandangan-pandangan keliru kita menjadi satu pandangan-pandangan benar. Mengubah segala sesuatu yang kurang baik dalam diri kita menjadi baik atau lebih baik. Nah itu tujuan kita belajar. Kalau kita belajar Dharma terus, tapi kita tidak kunjung mengalami satu perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Nah, Anda perlu tulis tanda-tanda besar, taruh di kamar. Jadi setiap kali bangun tidur, mau tidur ya,
dan tanya yang sama. Ada apa dengan saya? Hanya satu tujuan Buddha mengajarkan Dhamma adalah untuk kita mengalami transformasi. Dan Buddha meyakinkan itu bahwa dengan senantiasa berpegang pada Dhamma, artinya berpegang pada Dhamma itu kita yang mempelajari, meyakini, dan yang ketiga adalah melaksanakan. Jadi ketika itu kita lakukan, itu sudah sangat jelas hasil. Kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak biasa-biasa saja. Dalam arti, jadi kita bisa mengubah diri kita yang kemarin di hari ini. Dan hari ini, besok kita berubah lagi menjadi yang lebih tidak biasa. Dalam kualitas kemanusiaan kita. Saya jadi umat Buddha sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi status ekonomi saya tidak menunjukkan. Jadi tidak ada transformasi, gitu ya. Tadi yang dimaksudnya, tapi perubahan-perubahan dari segi-segi kehidupan duniawi itu bisa terjadi begitu saja. Sejalan dengan praktek dalam kita itu semacam apa ya, efek. Tapi tujuan kita adalah menjadi manusia baru. Manusia yang mengalami perubahan besar. Itulah Dhamma yang kita ajarkan. Kalau kita sebut Dhamma, mungkin banyak orang yang aduh, sesuatu yang sulit, gitu ya, sesuatu yang dalam, sesuatu yang jauh, yang mau. Ini sesungguhnya Dhamma itu ada dalam setiap aspek kehidupan. Itu harus Anda yakini. Itu sudah sangat jelas dari awal kehidupan guru Agung Buddha sampai beliau jadi Buddha. Itu sudah sangat jelas bahwa Dhamma itu ada dalam setiap aspek. Loh, kenapa Buddha meninggalkan istana? Cari istana baru? Apa tekad beliau ketika memutuskan untuk meninggalkan istana keluarga tersebut? Apa yang ada dalam pikiran beliau? Mau menjadi raja, gitu? Tidak kan? Tapi pikiran dia adalah ini adalah sederhana mencari apa? Ingin mencari apa? Kalau di sana ini mencari obat apa? Obat untuk menyembuhkan atau melenyapkan penderitaan. Itu bagian dari hidup kita. Iya benar, iya banget. Iya banget. Jadi yang Buddha pikirkan itu bukan sesuatu yang jauh-jauh di mana. Itu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tidak hanya manusia tapi makhluk. Makanya beliau dikatakan menemukan Dhamma. Dhamma itu ya untuk
di kehidupan kita ini, bukan untuk sesuatu yang apa. Anda punya sesuatu pemikiran tentang dharma itu apa gitu, ada nggak? Boleh share. Jadi Buddha menemukan dharma itu tidak lain adalah untuk dharma itu menjadi bagian dari kita, mengobati segala penyakit, masalah-masalah kita. Sesuatu yang sangat dekat, sesuatu yang sangat real, sangat nyata, bukan sesuatu yang di alam-alam, sesuatu yang ada di dunia maya, tidak real. Lawannya dari maya, real, sangat nyata. Itu dharma. Nah ini, selama kita berjalan dengan dharma, selama kita berjalan bersama Buddha, Dharma, Sangha, Triratna, maka kehidupan kita akan indah. Kehidupan kita akan mulus, kehidupan kita akan menjadi baik. Tapi masalahnya sebagian besar dari kita diliputi oleh keraguan-keraguan yang besar. Masa iya? Berdana bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Udah jelas berdana itu sesuatu berkurang dari diri saya. Kita diliputi keraguan, ketidakyakinan. Dharma yang Buddha sudah ajarkan. Nah kalau kita tidak memiliki keyakinan, kalau kita diliputi oleh keraguan-keraguan yang besar, bagaimana kita bisa melangkah sesuai dengan yang sering saya katakan termasuk di sini. Kita akannya percaya dengan Tuhan. Percaya tidak di sini. Tapi ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita, apa yang kita lakukan? Saya difitnah orang. Apa yang saya, bagaimana tindakan saya yang difitnah orang? Dari pengalaman Anda sendiri. Selama ini saya baik-baik berteman terhadap orang lain, tidak pernah ngomongin jeleknya orang lain, tidak pernah gosip, tidak pernah ngomongin orang lain. Kok bisa-bisanya saya menerima fitnah seperti ini? Jadi apa? Respon kita apa? Menolak. Tidak terima saya difitnah, tidak menerima kenyataan bahwa saya difitnah. Kenapa nggak terima? Saya nggak pernah berbuat begitu terhadap orang lain. Kenapa saya harus menerima? Padahal kata Buddha, siapa kabur, siapa keluar. Tapi bila kesempatan Anda bilang, saya yakin dengan hukum karma. Jadi yakinnya di mana? Yakinnya kalau sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita terjadi. Ya ini karena baik saya berbuat suku. Mungkin dulunya karena saya suka nolongin orang. Tapi ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, kita langsung itu respon pertama adalah menolak. Merasa ini bukan hasil panen kita gitu. Mungkin kita yang tanam, kita yang tuai gitu kan. Jadi di mana atau apa yang Anda maksud dengan keyakinan Anda terhadap hukum
Seumur hidup ini saya selalu baik sama orang. Sekarang saya sama partner, apapun gagalnya, apapun biasa dalam bergaul, ditipu, harus. Saya nggak pernah jahat tuh sama orang. Saya bicara uang sama orang. Sekarang tiba-tiba saya di tapi itu tidak. Itu respon kita. Kita lupa kalau kita hidup tidak hanya kehidupan yang sekarang. Pun, apa benar kita ingat semua perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini dari kita lahir sampai sekarang? Ingat nggak? Paling cuma 0,1%. Dan yang kita ingat adalah yang baik-baik. Bagaimana kita melukai, menyinggung orang dan sebagainya, memperlakukan orang dengan tidak ramah, tidak sopan, kita lupa. Jadi ini satu PR. Kalau saya betul meyakini hukum karma seperti yang tidak, bagaimana sikap saya seharusnya dalam usaha ini? Ya. Kemudian, jadi kalau kita senantiasa berjalan dengan budaya yang sama, itu hidup kita tidak akan menjadi masalah. Hidup kita akan baik-baik saja. Kenapa? Kalau kita selalu berjalan dengan budaya yang sama, maka kebijaksanaan kita akan terus tumbuh dan berkembang. Kebijaksanaan berkembang, kita akan memiliki pandangan yang hilangnya keraguan-keraguan terhadap dharma. Jadi kalau dibalik, kalau kita masih diikuti oleh keraguan-keraguan yang besar, berarti kebijaksanaan kita belum cukup berkembang. Semakin kebijaksanaan kita berkembang, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Selama saya berjalan dengan Buddha, Dharma dan Sangha, berapa persen dari kita, dari mereka yang mengaku Buddha, Buddha, yang memiliki keyakinan seperti itu? Padahal keyakinan adalah dasar. Dan keyakinan akan berkembang dari kebiasaan pada manusia. Tapi kita tidak, kita sibuk, kita merasa kita yang pintar. Jadi apa yang kita pikir itulah yang benar. Nah ini yang orang kita. Baiklah, saya tadi berbagi cita-citanya bagaimana orang-orang ini tersentuh dengan dharma dan kemudian hidup, berangsur-angsur hidup secara bertahap, terus hidup sesuai dengan dharma. Sebenarnya contoh yang paling jelas itu ada dalam kitab Dharmapada. Cerita-cerita Dharmapada itu terjadi zaman Guru Buddha. Tapi semua yang ada di cerita itu sangat relevan dengan setiap zaman, termasuk zaman itu.
Bagaimana penderitaan di zaman itu ya sama juga penderitaan di zaman sekarang. Ya. Karena akarnya sama. Apa akarnya? Penderitaan kita. Apa sih akarnya? Kalau kita nggak tahu akarnya, itu bagaimana cabutnya? Akar penderitaan kita adalah bahwa saya sering bilang sahabat setia kita. Dari zaman itu sampai terus terakhir sama. Jadi itulah kehebatan kasih Dharma. Kita sudah menemukan akar dari semua permasalahan itu. Dan itu bukan hanya berlaku untuk zaman Buddha, tapi juga zaman seterusnya. Bahasa luar biasa. Dharma Buddha itu luar biasa. Buddha itu bisa menemukan kembali akar permasalahan semua makhluk hidup. Dan kita sudah bertemu dengan, kita sudah lahir sebagai manusia. Kita juga memiliki kesempatan bertemu dengan Buddha Dharma sama. Bisa bertemu langsung. Kita sudah bertemu, kita ingat selalu kepada Buddha. Tentu saja boleh ingat semua pasangan, tapi ingat pada Buddha. Kalau kita pikiran kita selalu dipenuhi ingatan kepada Buddha, maka setiap kali kita ingin melakukan sesuatu apapun, kita ingat Buddha, maka akan terjadi. Tentu perbuatan kita bisa dipertanggung. Artinya perbuatan kita pasti sesuatu yang tidak merugikan. Tapi sekarang ingat Buddha. Begitu ingat Buddha, ingat dia adalah guru yang mengajarkan. Dharma itu apa? Dia dari cara mendidik orang, misalnya. Ingat bahwa Buddha jangan cuma ketika kita datang dari arah setiap saat. Ingat Buddha berarti kita ingat Dharma dan Sangha. Ini Buddha dan Sangha adalah satu kesatuan. Satu paket. Ya. Jadi ceritanya pada waktu zaman Buddha itu, saya juga sering belajar tentang ini, termasuk di sini juga. Bagaimana ada kisah-kisah murid Buddha yang datang kepada guru Buddha dalam kondisi yang sudah hampir tidak tertolong, ya, kritis juga. Misalnya, kalau ada yang mendengar tentang kisah Gotami, dengan nama itu, ya, kenapa sekali ikuti Pakacara. Berapa orang pernah? 1, 2, 3. Berapa dengar ya? Tapi di kisah Gotami, banyak yang pernah dengar ya. Berapa coba yang pernah tahu cerita itu berapa? Yang lain tidak tahu, belum tahu berapa dengar ya. Ini contoh-contoh. Jadi kisah Gotami itu putri diceritakan dalam Padaya, sebenarnya cerita dia itu seorang putri dari keluarga kaya, kemudian menikah dengan juga pria dari keluarga kaya. Jadi artinya hidupnya oke saja. Saling mencintai suami istri, kemudian memiliki anak. Tapi ketika anaknya berusia 3 tahun atau 4 tahun, dia tiba-tiba meninggal. Ya.
dia meninggal. Jadi kisah dua kami tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya meninggal. Banyak faktor, salah satunya adalah kita tahu budaya India, di mana sama seperti di Tiongkok mungkin ya, dan di beberapa daerah lain mengutamakan laki-laki dan anaknya laki-laki. Jadi ketika dia melahirkan anak laki-laki, maka keluarga suami semuanya sangat jadi lebih menyayangi dia, menghargai dia, karena dia sudah memberikan calon pewaris turunan keluarga dia. Jadi kalau misalnya anak ini meninggal, dia nggak tahu kapan bisa punya anak lagi dan sebagainya, ya pikiran dia langsung nanti saya akan dilakukan dengan tidak baik oleh keluarga suami saya. Dan kemudian jadi pikirannya berkembang panjang lebar. Jadi dia tidak terima kenyataan anaknya. Dia rawat baik-baik, ya kasih makanan yang baik dan sebagainya. Tiba-tiba meninggal. Nah, tiba-tiba kan nggak sempat dirawat. Tidak terima kenyataan. Jadi kemudian saking sedihnya gitu ya, sedih dan tidak terima kenyataan, akhirnya kesadarannya kemudian mulai terkikis. Jadi dia anggap udah jelas-jelas anaknya tidak bernafas, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi dia ngotot bahwa anaknya hanya sakit. Jadi dia gendong kemana-mana anaknya, ini cari obat, semua kali betul, geleng-geleng. Kalau sudah meninggal, apa yang keluarnya? Singkat cerita, ada satu orang tua di desanya yang kemudian merasa sangat prihatin dengan keadaan dia seperti itu. Jadi dia orang tua ini menasihatkan, coba kamu pergi ke sana pada Buddha. Aku yakin Buddha punya obat untuk menyembuhkan. Wah, muncul lagi harapan besar. Sambil dia pergi ke Buddha yang mana Buddha sedang berbicara, sedang berkhotbah. Ya. Jadi dia langsung dengan nangis-nangis dan sebagainya. Buddha katanya kamu punya obat untuk anak saya, coba tolong anak ini adalah hidup saya. Sebagainya dia bilang, pasti saya punya obat untuk anak. Cuma ada syaratnya. Gak apa-apa, syarat apapun akan saya penuhi kalau anak saya bisa di Oke, kamu carilah sejumput, segenggam, seapalah namanya ya, sejumput. Kita bilang biji lada lah ya istilahnya. Mungkin itu apa atau sesuatu lah. Rempah-rempah gitu ya. Kita bilang aja biji lada, sejumput biji lada. Ya. Tapi biji lada ini harus kamu dapatkan dari pemberian orang, bukan dari rumah kamu sendiri. Kedua, orang yang memberikan biji lada ini di rumahnya, di keluarganya, belum pernah mengalami kematian. Ya kan, pokoknya terserah, udah bilang syaratnya apa ya, pokoknya sayang terus. Cepat pergi, cari, minta, kan nggak boleh dari rumah sendiri, minta ke tetangga. Oh banyak kamu mau 2 juta juga saya kasih. Tapi terus dia lihat sekarang dulu. Oh ya, apakah di rumahmu atau keluargamu ada yang mengalami kematian? Baru bulan lalu ayah saya meninggal. Wah, nggak jadi masalah pada Indonesia kembali. Rumah semua jawabannya adalah sama. Mungkin bukan di rumah itu yang meninggal, tapi kan nenek, kakek, ya kan pasti udah ada yang Jadi ketika sampai ke sekian rumah,
dia tersadar. Ternyata semua orang pernah mengalami kehilangan orang yang mulai pikirannya mulai dia kembali pada Buddha. Sebelumnya dia bawa anak terbaiknya ini dia kuburkan dulu. Dia kembali kepada Buddha, dia bilang, Buddha saya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kemudian bisa kami menjadi seorang biksu, belajar di pembimbingan Buddha langsung, dan dalam waktu tidak lama dia mencapai tingkat kesucian dan sebagai. Jadi kisah Gautama ini sudah merasakan keajaiban Dharma, bersentuhan dengan Dharma. Ya sungguh terang aja itu Buddha yang ngomong, gitu ya. Terus sungguh yang ngomong saya ada bisa begitu gitu ya. Tapi letaknya bukan pada siapa yang bicara, letaknya pada diri kita sendiri. Kalau bisa Gautama kemudian dia balik ke Buddha, Buddha lepas Buddha juga dia yang bentuk kan berbebas. Nah begitu juga cerita Apacara lebih tragis lagi. Putri keluarga kaya kemudian jatuh cinta pada seorang yang bukan sama statusnya, ya. Jadi kemudian kawin lari. Tapi mengikuti suaminya yang tapi ini keadaan ekonominya jauh di bawahnya. Tapi karena cinta hidup bersama miskin, kemudian melahirkan anak pertama. Kebiasaan kan di situ seperti kita cerita Prabu Maya ketika melahirkan pangeran Siddhartha, dia kan melahirkan tidak di istana tempat dia melahirkan, dia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Jadi ada kesetiaan dari itu. Seorang wanita yang melahirkan dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Kan dia tinggalnya sama Papua, ya, suami. Dia akan tinggal dan melahirkan di rumah orang. Begitu juga dia bilang sama suaminya, walaupun saya diusir oleh orang tua saya, tapi saya melahirkan saya suaminya mencegah dong, betul. Usah, udah kita udah diusir di Inggris sebagainya. Baik juga, gitu. Akhirnya belum apa-apa kemudian dia sudah melahirkan. Nggak jadi pulang dong orang tua. Melahirkan anak pertama. Selang setahun ke 2 tahun kemudian melahirkan lagi anak yang kedua. Katakanlah 2 tahun ya. 3 tahun, masa 3 tahun, melahirkan anak yang kedua. Begitu juga suaminya mencegah jangan pulang ke rumah orang tuanya. Tapi dia mau, dia kabur dari rumah. Jadi tinggal suaminya sama anaknya, ya. Tapi suaminya cepat mengetahui kalau istrinya kabur, susul kabur. Karena sudah waktunya, jadi dia melahirkan di hutan atau di mana lah gitu ya, di luar, melahirkan di hutan di bawah pohon. Nggak jadi pulang ke rumah terus. Ketika dia baru melahirkan, kemudian hujan deras dan sebagainya. Berteduh kan, ya, jadi orang melahirkan berada di rumah sekali, dan juga dia bawa anaknya yang pertama, karena nggak mungkin anaknya juga di rumah gitu kan, jadi dia minta suaminya mencarikan kapal itu sesuatu untuk bikin semacam tutup gitu ya, semacam pondok lah gitu ya, mereka bernaung. Suaminya pergi, sudah dikasih terus sama ternyata lama nggak balik lagi. Dia susul, dia lihat suaminya ternyata sudah meninggal dan ada bekas gigitan. Suaminya meninggal. Bayangkan Anda di posisi seperti baru melahirkan dan asal
suami pada hujan seperti ini. Nah, udah suami nggak ada dong, mau pulang, tetap mau kemana lagi dia, ya kan? Suami tetap bersandar tidak ada. Nah, setelah hujan ada reda, ya, dan anaknya satu dituntun, satu di berjalan sampailah ke sebuah tepi sungai. Ya. Nah, tepi sungai itu kan dia langsung nyebrang dari sebelah sana. Dan karena tadi hujan deras, jadi sungainya kemudian airnya juga jadi arusnya kencang. Dia dalam seorang ibu yang diselahirkan dari keadaan begitu lemah, kayaknya nggak mungkin menyeberang sungai dengan arus deras sambil menggendong bayi dan menuntun seorang anak bayi. Jadi dia pikir, ya sudah, saya tinggalkan dulu anaknya besar, saya bawa dulu bayi ini ke seberang. Dia gendong bayi, dia nyebrang. Selamat sampai ke seberang, ditaruh di sungai sebelah sana, baik kata dia ikut. Dia balik dong untuk menjemput. Balik sampai di setengah perjalanan. Tiba-tiba terdengar suara kepakan burung elang. Dia ternyata burung elang itu apa? Burung elang itu lihat ada bayi. Jadi dia tahu kan elang itu akan ambil bayinya. Jadi dia berusaha mengusir. Tapi kan dia ada di tengah sungai, kan? Dia berusaha mengusir dengan teriak-teriak dengan begini-begini. Tapi yang mana bisa, gitu kan? Bayinya diambil. Nah, si anak pertama, ya, mendengar ibunya teriak-teriak sambil tangannya begini-begini, walaupun bukan ke arah dia. Namanya anak 3 tahun. Oh, ibu saya memanggil saya. Jadi dia menyeberang, terus sudah bisa ditebak hasilnya. Ya, anak 3 tahun menyeberangi sungai yang berarus deras. Belum sampai ke ibunya sudah. Coba bayangkan dalam satu saat kehilangan suami dan 2 anak dengan cara yang tragis. Apa yang dia lakukan? Dia kembali ke sebelah sana, dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dengan berjalan menuju rumah orang tuanya, dia ketemu penduduk desa yang dia kenal. Ya. Dia tanya, "Paman, kamu kenal orang tua saya?" Dia tanya, "Siapa namanya?" Dia, "Oh, no. Kamu siapa saya?" Si ini orang ini, si bapaknya langsung sedih gitu ya. Malam sekali kamu. Semalam itu terjadi kebakaran dan rumah ayah kamu beserta orang-orang yang ada di dalamnya semua jadi kamu semua karena kejadiannya malam, ya. Ketika dia mendengar info ini, bobollah pertahanannya, bobollah pertahanan kesadarannya. Kita bisa bayangkan kan, mengalami hal-hal yang seperti itu dalam waktu yang singkat. Artinya tidak heran kalau bisa terjadi. Bobol pertahanannya, bobol kesadarannya, dia kemudian menjadi kehilangan kesadaran. Dia menangis, lari ke sana kemari menangis dan sebagainya. Dia tidak mempedulikan lagi dirinya, ya. Dia itu pakaian dan sebagainya. Pokoknya dia sudah, ya kita bilang ODGJ, ya. Jadi, nah suatu saat dia berlari kemana-mana gak jelas, akhirnya dia sampai ke wihara tempat Buddha berdiam bertapa. Orang-orang itu mencegah dia masuk lagi bagi faktor jadi tiba-tiba ada orang yang itu ya masuk itu. Tapi Buddha tahu, biarkan dia masuk. Bila dia masuk sudah berdekat, Buddha menekan anakku, sadarlah. Buddha katakan itu, ya, pada cara langsung seperti orang bangun tidur, gitu ya, tersadar. Buddha
langsung melanjutkan. Air mata yang kamu tumpahkan itu, ya, suami, anak, orang tua dan keluargamu itu selama berkala kehidupan itu jumlahnya adalah jauh lebih banyak dari jumlah air di samudra di dunia ini. Jadi dengan kata-kata itu maka cara tersadar, ya, kemudian menjadi sunyi dan juga mencapai dengan harapan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, itu juga zaman muda. Sekarang kita di zaman modern ini, di zaman kita. Walaupun tentu tidak seperti wah sampai anak ya mungkin tidak ya, tapi paling tidak orang ini mengalami atau mengalami satu perubahan dan mengalami transformasi ke arah yang terang, ke arah yang baik, dan memiliki keyakinan, ya betul, dengan dharma ini saya bisa hidup lebih baik. Jadi ceritanya tahun lalu itu saya sempat selama kurang lebih 8 bulan saya mondok di satu wihara. Itu banyak sekali biksu dan biksuninya yang tinggal di sana. Jadi mereka setiap saat mengadakan pelatihan. Dan jadi kalau umat datang itu waktu seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya, berlatih bersama para suhu-suhunya. Nah, jadi saya mendapatkan cerita ini langsung dari tangan pertama, ya. Jadi artinya saya bukannya dengar orang, tapi saya dengar langsung dari orang. Mereka misalnya, semuanya ini memiliki kesamaan. Mereka merasa ada sesuatu yang luar biasa tentang dharma yang diajarkan. Ceritanya banyak macam-macam. Yang pertama, seorang wanita muda, ya. Ini ceritanya cuma singkat. Sudah memiliki pasangan, kemudian sesaat pasangannya ini meninggal dalam kecelakaan. Langsung limbung, waktu itu baru kenal dharma. Langsung limbung, benar-benar suatu kenyataan yang sulit diterima. Kemudian ada orang yang menyarankan, coba kamu pergi ke sana, gitu ya, ikut berangkat, bahkan menggunakan. Jadi akhirnya dia berjodoh datang ke wilayah tersebut, dan dia mendengarkan ceramah, mengikuti latihan yang ada di situ. Akhirnya dia merasa tercerahkan. Dalam arti dia merasa, iya, yang saya lakukan di salah sekali menganalisis kematian pasangan saya. Jadi kemudian langkahnya lebih hebat lagi. Dia memutuskan ingin mengakhiri penderitaan hidupnya karena pandangan-pandangan keliru ini. Saya ingin menjadi seorang biksu. Jadi dia cuci. Itu orang dulu jadi anggota biksu ini harus. Jadi dalam keadaan begitu depresi, begitu kehilangan yang sangat, kesedihan, segala macam, dia kemudian memiliki karma baik karena ada orang yang menyarankan, ya, dan kemudian ada orang yang memperkenalkan. Tapi karma baik itu nggak ada artinya kalau dia tidak sendiri datang ke wihara. 100 orang yang merekomend dia untuk datang, tapi kalau dia tidak lakukan, kan tidak akan kejadian. Karena dia datang dan dia menemukan dharma itu luar biasa. Dharma itu adalah obat dan menderita. Jadi dia memutuskan untuk masuk menjadi seorang muslim. Ya. Nah kemudian ada lagi sebagai umat juga, perempuan juga berguna. Hidupnya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, ya. Sampai ketika dia kemudian kadang-kadang mengalami suatu kejadian yang tidak enak di tempatnya bekerja, ya. Akhirnya dia kemudian mengalami masalah besar di pekerjaan. Kemudian dia juga kehilangan pasangan hidup.
Lalu dia merasa hidup tidak baik saja. Hidup tidak tenang. Hati saya di dalam ini tidak tenang. Jadi dia baru tahu itu. Karena selama ini kan hidupnya baik-baik saja. Ya? Jadi dia tidak tahu apa yang rasanya orang derita, atau sebaliknya dia tidak tahu apa sih yang dimaksud kedamaian. Dia nggak tahu. Karena rasa-rasa dia hidupnya damai-damai saja. Ya, pasangan baik, saling cintai dan sebagainya. Ya, pekerjaan yang aman dan sebagainya. Lain-lain baik semua. Dia dibedakan pelihara dan pelihara. Nah, dia menemukan, dia baru tahu kan dilihat kita melatih dharma supaya kita menemukan kebahagiaan itu dan melatih ini. Dia baru ngeh. Nah, dari situ dia terus belajar dan kemudian dia menjadi seorang praktisi dharma. Orang yang betul melaksanakan dharma dan ajaran. Ya. Nah, contoh yang ketiga ini juga sangat relevan dan kehidupan kita sekarang. Ini seorang gadis juga, anak tunggal, tidak punya saudara, orang Korea. Ya, dia seorang yang memiliki karir yang bagus. Karirnya di bidang semacam production house, gitu ya, membuat film, pertunjukan, show dan sebagainya. Di dunia seperti itu entertainment. Suatu saat dia terjebak di dalam rasa jenuh dan mulai muncul pertanyaan. Karena kan tahu sendiri kan di pekerjaan itu kan sangat stres ya kan, dikejar waktu ya, harus selesai bikin film, harus selesai dalam waktu berapa, harus begini dan semuanya bikin stres. Akhirnya dia suatu saat dia ngambil cuti, dia merasa kepalanya sudah penuh, dia ingin berlibur kemana-mana, tapi orang tuanya khususnya ayahnya yang adalah seorang praktisi dharma dari Wihara ini menyarankan dia, udah kamu pergi aja coba ke sana, coba nggak ada ruginya gitu kan ya. Berjalan-jalan kan kamu udah sering kemana-mana ya. Jadi lah, demi menyenangkan hati orang tua dia pergi juga ke Wihara ini. Nah, sampai dia rencananya 1 minggu gitu kan, aktifkan 1 minggu. Jadi dia ikut 1 minggu, belum sampai 1 minggu, baru 3 hari, dia rasanya nggak cukup. 1 minggu, saya mau 2 minggu. Dia minta izin supaya dia boleh ikut latihan 2 minggu. 2 minggu, pokoknya masih ada kurang, minta lagi tambah lagi 1 bulan. Akhirnya 1 bulan ya. Setelah 1 bulan, dia menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Semua stres-stres yang dia itu jauh sekali berkurang. Dia bisa diam, dia bisa merasa. Pulanglah dia bersama orang tuanya, cerita begini-begini, dan bukan hanya cerita, tapi dia menyampaikan keinginan kepada orang tua. Papa, mama, izinkan saya mau cuci, saya mau jadi biksu. Kaget bahwa kaget anaknya yang tadinya modelnya begini, gitu ya. Jadi kan kehidupannya juga kan pergaulannya karena dunia kerjanya seperti itu juga. Sedikit banyak kehidupan dia juga kurang lebih seperti itu, ya. Kayak koya, glamor, film malam, dan sebagainya. Yang seperti ini sekarang mau jadi seperti ini. Tapi papanya yang seorang praktisi sudah lama hanya kaget doang. Papanya berpikir, ya saya yang menunjukin dia jalan. Saya akan jauh lebih berbahagia dia memilih jalan ini dibanding dia seperti yang dulu. Jadi kakaknya mengizinkan dan mensupport. Hingga si mama karena bukan seorang praktisi yang cukup ini, jadi agak berat. Apalagi dengan dia anak satu-satunya dan sebagainya. Singkat cerita akhirnya, oke, kamu pergi saja. Mungkin sebulan euforia. Tinggal aja dulu di sana lebih lama. Dia tinggal sampai 1 tahun, 2 tahun, tetap dia
dia merasa kehidupan sebagai bisunya adalah yang terbaik. Jadi sekarang dia sudah jadi bisu. Ini contoh bagaimana dia menemukan dan keajaiban Dharma bekerja dalam dirinya. Kemudian juga saya bertemu dengan seorang ibu muda. Umurnya kali berapa? Dia di bawah 30. Dia membawa anak balita di bawah 30. Dia sempat ngobrol. Oh iya, saya ini sudah 4 kali retret di sini suruh dia bilang gitu ya. Terus kemudian absen karena saya menikah dan melahirkan anak. Nah sekarang setelah anak saya udah cukup besar, 3 tahun gitu ya, saya cepat-cepat kan bawa anak saya di retret. Kenapa kok anaknya dibawa? Iya, saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Apa itu? Minimal dia merasakan suatu lingkungan yang damai, yang tenang. Saya ingin memberikan itu kepada anak. Karena saya juga sudah mengalami. Ya, sama dia sudah bertemu dengan saya. Dan dia terus melatih diri dengan cara itu dan sehari-hari dia melaksanakan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini satu lagi, ini juga agak, ini sudah jam berapa ya? Sudah habis ya? Sekarang jam berapa? Di bagian sudah 2 jam. Nah, ini seorang pria muda umur 34 tahun. Dia lumpuh dari lahir. Lumpuhnya itu tangan dan kaki. Ya, jadi badannya, ya dia harus lumpuh juga dari lahir. Tapi dengan perawatan orang tuanya, pengobatannya terus-menerus, akhirnya sedikit demi sedikit ada kemajuan. Jadi dia nggak berusulan seperti kaku seperti beda kaki. Sampai di umur 34 pun dia sudah bisa berjalan dengan tongkat. Tapi dengan persiapan dia seperti orang stroke yang bertuli jadi pakai tongkat persiapan. Tapi itu sudah satu kemajuan yang dibanding bayi dari sana. Orangnya temperamental, dari mukanya sudah kelihatan pemarah. Ngobrol. Iya, dia cerita temperamental apa segala saya juga lihat dari dia sendiri, aku juga sampai kita kelihatan dari mukanya. Ya. Dia cerita bagaimana dia dari kecil dan sebagainya sampai kemudian kenapa dia bisa datang ke sini? Kira-kira 4 tahun terakhir ini saya punya pacar. Ya. Jadi pacar saya ini sudah 3 kali ikut retret di sini. Setiap kali dia mau pergi, dia selalu mengajak saya, ayo kita coba yuk ke sana, kita coba yuk ikut acara ini bersama luar biasa. Setelah 3 kali ini saya baru menyatakan iya, karena saya juga meskipun dia kondisi fisik begitu, tapi dia seorang bisa mencari nafas sendiri, dia bisa berbisnis sendiri. Saya harus membereskan urusan kantor dulu dan sebagainya, jadi akhirnya tidak. Terus bagaimana setelah kamu bisa? Mereka berdiam 2 minggu bersama di sini. Bagaimana? Akhirnya wonderful, luar biasa. Kenapa saya nggak dari dulu bertegas? Ya tapi saya bilang nggak bisa bilang gitu juga ya, kan hati yang menggerakkan kan nggak bisa begitu juga. Kalau belum tergerak, kamu datang pun mungkin kamu nggak akan merasakan hal yang sekarang kamu rasakan. Dan saya akan terus dia bilang menjalankan mempraktekkan apa yang saya lakukan. Dan kamu tahu nggak dia bilang bahwa saya ini sangat penting sekali dan sangat pas sekali. Dan kamu tahu saya kan jalan untuk siap-siap pakai tongkat. Sedangkan di sini diajarkan untuk sadar penuh setiap saat, mindful, perhatian pada apa yang kita lakukan sepenuh hati. Bukankah ini sangat klop ya kan dengan kondisi dia? Coba kamu pikir deh bilang,
Kalau saya nggak mindful, saya jalan begini kan saya bisa jatuh. Itu dia sendiri yang mau saya. Dia betul-betul sudah melakukan. Dan dia mubah. Nggak temperamennya berjubel. Ini Dharma bekerja. Kalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Dharma. Tapi kalau kita selalu diliputi oleh keraguan-keraguan, keengganan, kemalasan, Dharma bisa apa? Begitu agungnya Buddha, begitu luar biasanya dalamnya Dharma, tapi tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dharma. Artinya kita belajar dan praktek, itu artinya menyerahkan diri kepada Dharma. Yakin belajar dan ya. Jadi kita sudah bertemu dengan Buddha Dharma dan Sangha yang ada satu amal baik yang luar biasa, jangan sia-siakan. Ya. Mari kita berusaha. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, sekali lagi semangat, ya, terus semangat tidak henti. Dan jadikan Dharma itu sebagai sumber kehidupan kita, penerang kehidupan kita. Dengan demikian kehidupan kita akan baik-baik saja. Bukan berarti setelah belajar Dharma, praktik Dharma, maka kita tidak memiliki kemalangan, bencana, apa? Bukan. Tapi apa yang disebut transformasi mindset? Kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Dharma, kita sudah belajar dan praktek Dharma secara kesinambungan, tekun, maka kebijaksanaan kita akan baik. Apapun yang terjadi pada diri kita, biasa-biasa saja. Kita tidak akan terguncang, kita tidak akan menderita, kita tidak akan terpuruk, karena kita sudah memiliki padanannya, karena kebijaksanaan kita sudah bertumbuh. Itu keajaiban Dharma yang mudah-mudahan bisa tanya jawab ya, 20 oleh ya. Baik, demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Suhu Badraloka. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf, sesi tanya jawab kita ini ya, kita sudahi. Oke, baiklah, tiba saatnya kita bangkit berdiri karena Suhu akan meninggalkan Dhammasala.